Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Efrais dengan NIM 86231 2021 011 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang telah menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran garis haluan. Menurut Kamus Ekspor, kebijakan berarti rencana kegiatan atau pernyataan-pernyataan tujuan ideal. Kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Nah, pendapat lain dikemukakan oleh Klein dan Murphy bahwa kebijakan berarti sebuah rangka tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing suatu organisasi. Kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Adapun latar belakang pentingnya kebijakan pendidikan, salah satu tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pendidikan untuk semua menjamin berpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial ataupun kendala geografis dengan menyediakan layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Desentralisasi di bidang pendidikan sebagai wujud dari implementasi kebijakan pemerintah, maka diterapkanlah manajemen berbasis sekolah. Dengan MBS, maka sekolah-sekolah yang selama ini dikontrol ketat oleh pusat menjadi lebih leluasa bergerak, sehingga mutu dapat ditingkatkan. Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar tersebut merupakan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat sekaligus sebagai sarana peningkatan efisiensi pendidikan. MBS sendiri merupakan program nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 51 Ayat 1. Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Dalam konteks MBS, memungkinkan organisasi sekolah lebih tanggap, adaptif, kreatif dalam mengatasi tuntutan perubahan akibat dinamika eksternal dan pada saat yang sama mampu menilai kelebihan dan kelemahan internalnya untuk terus meningkatkan diri. Dengan pendidikan yang pertama, identifikasi masalah, yaitu tahap pertama dalam proses kebijakan pendidikan adalah analisis dan identifikasi masalah. Pada tahap ini dilakukan pengkajian terhadap berbagai permasalahan yang ada di bidang pendidikan. Nah, yang kedua, perumusan kebijakan setelah masalah diidentifikasi. Selanjutnya dilakukan perumusan kebijakan. Pada tahap ini dirumuskan tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan yang akan diambil. Yang ketiga, penetapan kebijakan setelah kebijakan dirumuskan. Selanjutnya dilakukan penetapan kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dirumuskan dipisahkan oleh pihak yang berwenang. Kebijakan setelah kebijakan ditetapkan. Selanjutnya dilakukan implementasi kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah ditetapkan dijalankan oleh berbagai pihak yang terlibat. Yang kelima, evaluasi kebijakan. Tahap terakhir dalam proses kebijakan pendidikan adalah evaluasi kebijakan. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi kebijakan yang telah dijalankan. Nah, yang terakhir yaitu ruang lingkup kebijakan pendidikan. Yang pertama, pengumpulan data statistik pendidikan. Yang kedua, pengembangan kurikulum.
Yang ketiga, sistem pengujian. Yang keempat, penelitian pendidikan dan kebudayaan. Yang kelima, teknologi komunikasi pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu pengembangan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan.